warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Dani selaku guru agama Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Salvia dari kelas 12-6. Di sini saya akan memaparkan resume dari video-video yang telah Bapak berikan sebagai kelengkapan atas tanggung jawab remedial yang saya kerjakan. Sebelum kita masuk ke dalam resumenya, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam resume video yang pertama. Yang pertama itu adalah 7 penyesalan di alam barzah. Yang pertama itu adalah persahabatan yang sia-sia. Dalam surat Al-Furqan ayat 28 dijelaskan tentang penyesalan seorang mukmin dalam berteman, yang dimana mereka salah memilih pertemanan. Hal itulah yang membuat mereka akhirnya salah jalan, karena seperti yang kita ketahui, lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi, jika kita berteman dengan orang-orang yang membawa kita ke arah negatif dan membawa kita ke arah yang tidak benar, yang itu adalah arah yang membuat kita menjadi maksiat, dan hal itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, maka kita akan terbawa ke dalam arus-arus yang negatif. Seperti pepatah, jika kita berteman dengan tukang sampah, maka kita akan menjadi bau sampah. Yang kedua itu adalah mempersekutukan Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 42 dijelaskan tentang penyesalan orang-orang yang telah Allah hilangkan seluruh hartanya. Dan jika kita sudah menderita akibat kehilangan seluruh harta tersebut, maka disitulah kita baru sadar kenapa kita menyekutukan Allah, dan disitulah kita baru mengingat pentingnya tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun. Karena semua hal yang ada di dunia ini itu semua hanyalah milik Allah. Jika kita sudah kehilangan hal tersebut, kita bukanlah apa-apa. Dan jika kita sudah berbuat zalim dengan Allah, maka jangan terkejut jika kita akan kehilangan hal itu semua. Yang ketiga itu adalah tidak taat kepada Allah dan Rasul, yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 66, yaitu berisikan tentang penyesalan seorang mukmin karena saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, wajah mereka akan dibolak-balikan oleh malaikat di depan api yang panas akibat kemusyrikan yang mereka lakukan kepada Allah dan juga Rasul. Contohnya itu adalah kita ini orang Islam, tapi kita hanya mendirikan sholat tanpa mengetahui syarat dan sunah-sunahnya. Jadi kita hanya menganggap bahwa Islam itu hanyalah sujud kepada Allah, tapi tidak mengetahui hal-hal yang bahkan dilarang dalam Islam. Yang keempat itu adalah menggunakan harta dan kekuasaan dengan sia-sia. Dalam surat Al-Haqqah ayat 29 berisi tentang penyesalan orang-orang yang semasa di dunianya hanya mementingkan harta, karena menurut mereka meningkatkan derajat seseorang hanya diperlukan dengan kekuasaan, harta, dan jabatannya. Padahal menurut Allah, untuk meningkatkan derajat seseorang hanya dilihat dari amalan dan akhlaknya. Jika amalan dan akhlaknya saja sudah tidak baik, maka Allah tidak akan meninggikan derajat orang tersebut. Yang kelima itu adalah tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan juga tidak percaya pada hari akhir. Menurut surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 46, ketika orang-orang melakukan semua perbuatan tercela, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka apa sih? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor, yang dimana ketika mereka masuk ke dalam neraka tersebut, mereka akan langsung ditanya, bahkan dipaksa untuk mengaku oleh malaikat-malaikat tentang apa aja sih perbuatan keji yang sudah mereka lakukan selama berada di dunia sampai akhirnya mereka jatuh ke dalam neraka itu. Yang keenam itu adalah tidak mengimani Allah dan Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 27, surat ini menjelaskan tentang keadaan umat manusia di hari akhir. Ketika mereka dihadapkan ke neraka,
mereka akan menyadari azab yang akan diterima dan menyesali kekafiran dan kelancangan mereka terhadap Allah, Al-Quran, dan juga Rasulnya. Yang ketujuh itu berharap menjadi tanah. Pada surat An-Naba ayat terakhir yaitu ayat 40, surat ini menjelaskan peristiwa di hari kiamat, yaitu dimana ketika seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan diperlihatkan perbuatan selama hidupnya di dunia. Orang kafir dan enggan beramal soleh maka akan celaka, dan di detik itulah mereka semua akan berharap dan berdoa untuk menjadi tanah. Nah, kita lanjut aja ke video yang kedua, yaitu bukti Islam adalah agama yang sempurna. Islam merupakan agama yang paling sempurna karena hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang terbukti bahwa bahasanya asli dan bisa dihafal dengan mudah meskipun berisi 30 juz. Kalau misalkan agama yang lain seperti Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen, itu kan mereka memiliki kitab-kitab juga. Bahkan kitabnya lebih sedikit daripada Al-Quran. Namun isinya itu tidak dapat dihafal. Sedangkan Al-Quran yang isinya banyak, kita bisa menghafalnya dengan mudah. Kenapa seperti itu? Karena hanya Al-Quran yang bahasanya asli. Maksudnya meskipun kita berada di Jakarta, kita berada di Papua, kita berada di Arab, kita berada di Mesir, atau sebagainya, Al-Quran itu bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Arab. Sedangkan kalau agama-agama yang lain, kitab-kitabnya itu bahasanya itu menyesuaikan tempat tinggalnya. Misalkan mereka tinggal di Jawa, nah mereka ini punya tuh kitab-kitab agamanya yang bahasanya mengikuti bahasa daerah. Selanjutnya ini yang ketiga adalah menabung prinsip kapitalis. Prinsip kapitalis itu apa sih? Prinsip kapitalis adalah paham yang menganut tentang menabung pangkal kaya. Sedangkan di Islam kita tidak dianjurkan untuk menganut prinsip kapitalis tersebut. Karena sesungguhnya tabungan yang seharusnya kita kumpulkan adalah amalan. Amalannya itu melalui sedekah, bukan melalui simpanan. Karena jika kita hanya menabung dan hanya menyimpan harta-harta kita, hal itulah yang membuat kita malas mengeluarkan uang sepeser pun untuk hal-hal yang baik. Padahal Allah sudah mengamanatkan, bahkan menitipkan sekian harta kita untuk diberikan kepada orang yang lebih mampu. Karena dari harta kita itu ada beberapa persen itu milik orang yang membutuhkan. Jadi jika kita menganut prinsip kapitalis, kita tidak mau kehilangan harta yang kita miliki karena kita terlalu sayang terhadap harta yang sudah kita kumpulkan. Yang keempat itu adalah resume tentang kenapa sih kita masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, hamba-hambanya, untuk hidup lebih lama karena rasa cinta dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu takut ketika hambanya meninggal dalam keadaan masih dikatakan kafir, ataupun banyak dosa, ataupun banyak kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Nah, pada saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita, hambanya, untuk segera bertaubat, agar ketika kita kembali kepada Allah, kepada yang telah menciptakan kita, kita kembali bersih, kembali suci. Karena kita itu terlahir di dunia dengan keadaan yang suci, tanpa noda, tanpa dosa sama sekali. Dan ketika kita berpulang pun kita juga harus bersih, tanpa dosa atau kemaksiatan. Oke, sekian segitu saja resume yang telah saya paparkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.